Lo video ini bakal bikin banyak orang panas, tapi gue nggak peduli karena ini fakta. Kalau lo tiap malam mabar Mobile Legends tapi hidup lo gitu-gitu aja, lo bukan pro player. Lo cuma pecundang dengan jempol cepat dan hidup yang lambat gitu. Lo bilang cuma hiburan, tapi hiburan yang lo nikmatin itu nyuri waktu produktif lo sendiri. Karena jujur aja bro, orang yang berhasil juga main game. Bedanya mereka tahu kapan berhenti, kapan fokus ke real life. Jadi sebelum lo ngegas di kolom komentar, coba tanyain dulu ke diri lo sendiri. Apakah lo yang main game atau game yang lagi mainin lo? Gue nggak pernah bilang main game itu salah. Game bisa ngelatih strategi, kerjasama, bahkan problem solving. Tapi begitu lo kehilangan kendali waktu lo, itu udah bukan hiburan lagi, itu cuma pelarian. Menurut studi dari American Psychology Association, game punya efek dopamine spike, mirip kayak rokok atau judi online. Setiap kali lo menang, naik rank, atau dapat MVP, otak lo ngeluarin dopamin, hormon yang bikin lo ngerasa puas. Padahal lo nggak capek apa-apa di dunia nyata. Nah, jadi masalahnya bukan di gamenya bro, tapi di tujuan mainnya. Kalau lo main buat lari dari kenyataan, dari tugas, kerjaan, atau rasa males semata, itu bukan coping mechanism. Itu bentuk self-destruction. Pelan-pelan lo akan kehilangan motivasi hidup karena game kasih lo ilusi kemenangan tanpa usaha nyata. Gue dulu juga pernah kecanduan game bro. Bangun tidur langsung login, lupa makan, lupa waktu. Tapi semenjak dewasa ini gue sadar, ranking gue tinggi, tapi rekening gue kosong. Dan yang paling sakit, gue nggak punya progres hidup sama sekali. Main game itu boleh, tapi harus punya rules. Boleh main sejam, tapi pastiin 8 jam sebelumnya lo udah kerja keras buat tujuan hidup lo. Karena kalau lo nggak bisa kontrol diri dari hal kecil kayak waktu main game, gimana mau kontrol hidup lo yang lebih besar gitu? Lo sadar nggak bro, kenapa banyak orang yang main ML bisa toksik, gampang marah, dan malas berubah? Karena dari sisi psikologi, itu tanda eskapisme, upaya lari dari kenyataan itu. Game jadi tempat pelampiasan emosi, tapi bukan tempat pertumbuhan diri. Lu kalah di hidup nyata, tapi lu cari kemenangan di dunia virtual. Lu nggak punya kontrol di dunia nyata, tapi lu pengen ngerasa berkuasa di dalam game. Dan sayangnya, itu semua ilusi. Begitu HP lu mati, lu balik lagi jadi orang yang sama. Bingung, secure, gak produktif. Menurut teori self-determination, manusia butuh 3 hal untuk bahagia. Yang pertama, kompetensi, yaitu rasa mampu. Yang kedua, autonomi, rasa kontrol. Yang ketiga, relasi, rasa terhubung. Masalahnya, gamer kecanduan nyari 3 hal ini di dunia digital, bukan di dunia nyata. Dan hasilnya apa? Hasilnya mereka main kosong, makin gak punya arah. Lo pikir lo berjuang pas push rank, padahal lo cuma ngulangin pola adiksi doang. Jadi polanya begini, reward kecil, rasa puas, ketagihan, terus kehilangan fokus hidup. Coba lo pakai energi itu buat push rank di hidup nyata, belajar skill baru, nambah income, bangun badan lo, itu baru main game kehidupan yang sebenarnya. Gue nggak bilang lo harus stop main game, tapi lo harus ubah mindsetnya bro. Main bukan buat kabur, tapi buat ngatur waktu, buat melatih mental, buat nambah relasi yang sehat. Jadikan game sebagai reward, bukan pelarian semata. Main setelah kerja keras, bukan sebelum kerja keras. Dan yang lebih penting lagi, gunakan logika game buat upgrade di hidup lo. Contoh, di game lo tahu pentingnya naik level, tapi di hidup nyata lo stuck di level yang sama. Di game, lo grinding item tiap hari, tapi di dunia nyata, lo gak grinding skill lo. Di game, lo rela latihan, nonton tutorial, tapi di dunia nyata, lo nunggu motivasi baru gerak. Padahal kalau kita bisa lihat, hidup itu juga game bro. Cuma bedanya, satu nyawa doang. Kalau lo mati sekali, gak bisa respawn. Jadi kalau lo udah sadar lo buang waktu tiap hari cuma buat mabar semata doang gak jelas gitu, sekarang waktunya lo keluar dari rank virtual lo dan mulai rank hidup. Lo buat target, bangun habit, lawan rasa males lo. Karena kemenangan di dunia nyata itu lebih nikmat dari Savage di Land of Dawn. Jadi ingat ya bro, game bukan musuh lo, kecanduan tanpa arah itu musuh. Kalau lo main buat kabur dari realita, lo lagi kalah. Tapi kalau lo main sambil ngejaga prioritas dan disiplinnya, lo pemenang. Hidup lo cuma sekali, jangan kasih waktu berharga lo dikuras sama layar 6 inci itu doang. Sekarang waktunya lo login ke kehidupan nyata. Mulai push rank versi lo sendiri, kesehatan, karir, mindset. Karena kemenangan terbesar bukan dapat mitik, tapi ngalahin diri sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo sepakat bahwa main game tanpa tujuan itu bukan hiburan, tapi cuma jebakan.